Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita akan mencoba untuk menentukan kelas dan BKD timbangan. Selanjutnya, dalam penentuan kelas itu terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama itu adalah interval skala verifikasi atau disimbolkan dengan huruf E, yaitu nilai yang dinyatakan dalam satuan massa digunakan untuk pengklasifikasian timbangan dan untuk pengujian timbangan. Kemudian ada istilah juga interval skala terkecil. Ini simbolnya D, yaitu nilai yang dinyatakan dalam satuan massa yang menunjukkan perbedaan antara dua nilai dari dua tanda skala yang berurutan untuk penunjukan analog atau perbedaan antara dua nilai yang berurutan untuk penunjukan digital. Kemudian ada lagi jumlah interval skala verifikasi atau di sini itu N, yaitu perbandingan antara kapasitas maksimum timbangan dengan interval skala verifikasinya. Jadi digunakan itu yang ini ya, yang interval skala verifikasi atau huruf E-nya, yang besarnya ditentukan dengan rumus ini N, jumlah interval skala verifikasi atau nanti kelasnya, sama dengan kap itu kapasitas maksimal dari timbangannya itu dibagi dengan E, yaitu interval skala verifikasi E. Ini yang D-nya belum digunakan. Nah, di sini ada tabelnya ya. Tabel hubungan kelas timbangan dan interval skala verifikasi. Jadi dilihat dulu di sini ada kelas dari khusus itu kelas satu, kemudian kelas 2 itu ketelitian halus, kemudian kelas 3 itu sedang ketelitiannya, dan kelas 4 yaitu biasa. Dilihat juga ada interval skala verifikasi. Ini yang simbol E tadi ya, berbeda dengan yang huruf D tadi. Eh, ini dilihat dari spek timbangan bisa ini adalah 0,001 gram kurang dari E itu untuk kelas satu. Kemudian ke sampingnya lagi kita lihat jumlah interval skala verifikasi atau N sama dengan yang tadi rumusnya kapasitas maksimal dibagi E. Ini adalah ada rentang minimum dan maksimum. Jadi nanti kita sesuaikan. Terus yang di informasi apalagi yang bisa dicapai adalah kapasitas minimum. Ini dilihat dari kategori kelasnya. Khusus itu kapasitas minimumnya adalah 100 dikali E. Kemudian halus itu kelas 2. Ini maksudnya adalah 20 kali E ya. Ini ke tabelnya harusnya 20 E. Dan ini yang baris kedua adalah di 50 E. Ini bentar ya. Ini harusnya yang ini 20 E. Kemudian satunya lagi itu yang ini ya, yang 0,1 gram kurang dari E, ini yang 50 E. Terus yang sedang itu kapasitas minimumnya sama di 20 E dan biasa itu di 10 E. Nah, tabel ini digunakan untuk timbangan selain dacin, timbangan meja, dan neraca, karena itu ada perhitungan terpisah. Nah, selanjutnya yang diperlukan lagi adalah tentang tabel BKD. Nanti pembacaannya itu lihat dari kelasnya dulu. Apakah masuk kelas satu, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4. Nanti BKD-nya itu menggunakan rentang ini ya. Plus minus 0,5 E sampai ke plus minus 1,5 E. Lalu ada lagi yang diperlukan adalah ini, tabel BKD timbangan. Jadi cara bacanya itu adalah kita lihat dulu nih, anak timbangan yang mau digunakan itu menggunakan anak timbangan berapa. Misalnya tadi kapasitas 10 kilo. Maka kita lihat yang kapasitas 10 kilo ini. Kemudian nanti setelah kita cari BKD timbangannya, baru dilihat dia pakai kelas yang mana di BKD-nya ya. Langsung ke contoh soal, tentukan kelas dan BKD-nya. Atau di sini soal yang lebih lengkap, tentukan kelas timbangan. Ini berarti kan N.
Kapasitas minimum tadi yang ada di tabel, kemudian BKD untuk tera dan tera ulang, serta anak timbangan yang digunakan. Di sini ada bentuknya itu timbangan sentisimal. Kapasitas maksimalnya adalah 300 kilogram. Ini minimum menimbangnya udah diketahui ya 2 kilo, tapi nanti kita cari lagi. Kemudian skala terkecil itu yang skala ini ya, itu adalah 100 gram, merek pabrik MRK, nomor seri, kemudian nomor ITP ini untuk persyaratan administrasi. Sekarang kita kerjakan. Pertama adalah kelas timbangan. N ya. Rumusnya adalah kapasitas maksimal, kap maksimal dibagi dengan E. E itu kalau di sini kan tidak terlihat ya. Cuman secara umum timbangan sentisimal itu masuk ke kelas 3 atau kelas 4 dengan ketelitian eh, sedang atau biasa, maka E itu akan sama dengan D. Ini kita tulis aja ya. Ini timbangan kelas 3 atau 4, kemudian E sama dengan D. Tadi ya, interval skala verifikasi eh, atau itu ya, atau enggak interval skala terkecil. Jadi di sini diketahuinya adalah D sama dengan 100 gram, maka E sama dengan 100 gram. Lanjut di sini di kelas, maka didapatkan N N akan sama dengan kapasitas maksimalnya ini 300 kilo. Jangan lupa disamakan satuannya. Kalau kita mau gunakan satuan gram, berarti kilogramnya dirubah ke gram. Berarti 300 dikali 1000, yaitu 300.000. Dibagi dengan skala terkecilnya 100 gram, 100. Sama dengan, ini ya, berarti sisanya adalah 3000. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita lihat ke tabel ini, penentuan kelas. Tadi didapatkan nilai ini ya, jumlah interval skala verifikasi atau N adalah 3000. Nah, kita lihat di 3000 itu masuk ke kelas yang mana. Kalau di sini di tabel kita lihat rentangnya, dia itu bisa masuk di sini ya, di rentang minimum 110.000, kemudian 510.000. Kalau kelas 4 ini tidak bisa karena melebihi batas maksimumnya 1000. Nah, lanjut ke kelas 2. Di sini kelas 2 itu ada rentang 100 sampai 100.000. Nah, ini kan bisa masuk ya rentangnya ke 3000. Cuman kita lihat lagi eh, nilai dari interval skala verifikasinya. Dia itu nilai E-nya adalah 100 gram. Kemudian kita cek lagi di tabel untuk E 100 gram itu, kalau dia masuk kelas halus ini di rentang 0,001 gram, kemudian di antaranya adalah 0,05 gram, sedangkan E-nya itu adalah tadi 100 gram. Artinya lebih dari interval skala verifikasi pada kelas 2. Maka kita turun kelas menjadi yang sedang, ketiga ya. Ini pilihan yang pertama atau yang kedua. Maka kita lihat lagi interval skala verifikasinya. Kalau dia 100 gram, ini 0,1 gram, ini E-nya itu rentang berada di antaranya, yaitu
0,1 dan 2 gram. Ini kan tidak masuk ya, berarti bukan yang ini. Maka yang kedua kita lihat syaratnya bahwa E itu lebih dari sama dengan 5 gram. Maka masuk kelasnya itu yang ini ya. Kita kasih tanda yang ini. Mobil. Nah, ini ya. Ini yang tadi hapus. Oke, berarti masuk ke kelas 3 dengan ketelitian sedang. Kelas 3 sedang. Nah, selanjutnya kita mencari berapa kapasitas minimum sama dengan kapasitas minimum itu caranya kita melihat tabel tadi setelah menentukan kelas ini kan sudah diketahui ya kelas 3 yang ini maka kapasitas minimumnya kita tinggal melihat bagian ujung ini tabel kapasitas minimum didapatkan dari nilai ini 20 kali E berarti 20 E sama dengan 20 dikali 100 gram sama dengan 2000 gram. Nih, ini kita sudah dapat kelas dan kapasitas minimum. Selanjutnya, mencari BKD untuk tera. Nah, untuk BKD tera ini, kita lihat di tabel yang BKD. Tadi sudah ditentukan bahwa kelasnya adalah kelas 3. Yang ini ya. Nah, kita bisa tulis ini rentangnya PKD plus minus ini 0,5 E atau sama dengan ya, ini nantinya dikalikan ke nilai E-nya plus minus 0,5 dikali 100 gram sama dengan plus minus 50 gram. Itu tadi rumusnya adalah muatannya. Yang ini ya. 0, kemudian ini muatannya di antaranya sampai 500. Nah, ini tuh angkanya harus dikalikan lagi dengan E. Jadi di sini muatan itu kan 0 kali E. Cuman di sini itu untuk rentang pertama itu bukan 0 dikali E, tapi langsung ke kapasitas minimal. Kapasitas minimal, minimum, ya kan? Sama dengan 2000 gram, ya. Terus tadi rumusnya itu M ya. M itu muatannya yang digunakan kurang dari sama dengan. Jumlahnya itu kurang dari sama dengan. Ini muatan terus ini jangan lupa ini rumusnya kurang dari sama dengan lagi ya. Kurang dari sama dengan tadi 500 kita masukin 500 dikalikan dengan E. E-nya itu tadi 100 gram.
100 gram sama dengan 50.000 gram. Nah, ini rentang yang pertama. 2.000 sampai 50.000 gram. Terus yang kedua rentangnya. Ini berubah menjadi 1E. 1E itu berarti tinggal dikalikan 1 dikali 100 gram sama dengan plus minus 100 gram. Kemudian muatannya itu dimulai dari yang tadi. Artinya 50.000 gram. Kemudian ini muatannya ya berada di rentang itu. Ini rumusnya kurang lebih. Oh, lebih dari lebih dari. Ini. Kemudian muatan ini kurang dari sama dengan tadi rumusnya yang kedua itu yang ini ya. 500 ini berarti 2.000. Kita kalikan di sini 2.000 dikali 100 gram sama dengan 200 gram. Selanjutnya kita ke rentang yang ketiga. Ini sedikit kopi. Ini 1,5E plus minus 1,5E sama dengan 150 gram. Ini berarti muatannya itu dari lebih dari 200 gram yang tadi. Tentang terakhir, muatan sampai kalau dirumus ini adalah berapa? 10.000 ya. 10.000 dikali 100 sama dengan 1 juta kan ya. 1 juta gram. Cuman di sini kita tidak perlu menuliskan rentang sampai 1 juta gram. Kita cukup menuliskan kapasitas maksimalnya di sini. Berarti rentangnya cukup kita tuliskan, tidak usah sampai sini ya. Bisa langsung aja ditulis 300 gram atau kapasitas maksimalnya itu ya. Ini kita warnain dulu. Nah, ini udah ya. Tera. Tadi ini BKD untuk Tera. Copy aja sini. Nah, ini kayak gini. BKD Tera. Nah, untuk BKD Tera ulang, ini cukup dikalikan 2 kali BKD sebelumnya. Contohnya nih, rentang pertama, kita langsung pakai yang ini ya, gramnya. 2 kali BKD Tera untuk setiap rentangnya. Contoh, di sini kan plus minus 0,5E. Kita kali 2, maka menjadi ini plus minus 0,5 dikali 2 sama dengan plus minus ini 1E. Kemudian rentang yang kedua juga sama.
Berarti ini satu, berarti ini tinggal plus minus satu dikali dua, 2E. Kemudian ini yang ketiga itu 1,5 kali 2 yaitu 3E. Kalau untuk muatannya itu masih sama seperti perhitungan ini. Jadi yang berbedanya itu hanya di BKD-nya. Jadi lebih luas BKD-nya. Yang tadinya BKD-nya plus minus 0,5E dikali duanya. Jadi sudah di rentang pertama ini untuk muatan 2000 sampai 50.000 itu dia BKD-nya adalah tadi ini 1E yaitu 100 gram plus minus 100 gram. Begitu konsepnya ya dikali dua untuk BKD tera ulang. Ini juga sama ya. Terus ini tinggal dikalikan aja. Ini kan 2E, 2 kali 100 itu 200 gram, 3 kali 100, 300 gram. Jadi batas kesalahan yang diizinkannya itu untuk tera ulang akan lebih besar daripada BKD untuk tera awal. Untuk muatannya dia tidak berubah ya rentangnya, tidak usah dikali dua. Sudah, sekarang kita tinggal tugasnya menentukan ini tadi anak timbangan yang digunakan. Nah, untuk menentukan anak timbangan yang digunakan, rumusnya itu AT, BKD, BKD AT atau namanya tuh MPE, maksimum permissible ya, yang diizinkan. Itu versi bahasa Inggrisnya. BKD AT itu harus kurang dari sepertiga BKD timbangan pada kapasitas kapasitas maksimal. Contohnya seperti ini. Tadi kan BKD AT-nya itu kita nanti cek tabel ya. Sekarang kita lihat dulu BKD timbangan pada kapasitas maksimal untuk dalam rangka tera awal. Ini BKD tera awal ya. Ini pada kapasitas muatan maksimal itu BKD-nya di plus minus 150 gram. Maka rumusnya itu 1/3 dikali dengan 150 gram. Yaitu rumusnya BKD AT dalam rangka tera ya. Kurang dari sepertiga kali 150 gram adalah 50 gram. Nah ini BKD AT-nya. Ini kita tulis dulu. AT AT itu anak timbangan ya untuk tera. Kalau misalnya AT untuk tera ulang, maka BKD-nya yang kita gunakan ini yang rentang kedua. Berarti sepertiga dikali 300 gram. Sama dengan 100 gram ya. Ini kita sudah dapat. Selanjutnya kita cek ke tabel ya. Ini kita copy aja. Hmm. Ini yang tadi. Next, kita itu lihat pada kapasitas. Tadi kita kan pengujiannya di maksimal ya. Anggap pengujian maksimal itu 300 kilogram. Di sini
Umumnya AT yang akan digunakan adalah anak timbangan atau kita sebut bidur ya di sini. Bidur 20 kilogram. Umumnya yang ada di UML. Tapi kalau misalnya sudah ada standar yang punya sampai 300 kilo, pakai yang 100 kilo dan 200 kilo ini bisa saja langsung. Cuman kita lihat yang aktual di lapangan, bidur 20 kilo. Berarti untuk 300 gram digunakan, berarti kan 300 aja. 300 kilo dibagi 20 akan ini kilo akan menggunakan 15 AT ya. 15 AT ukuran 20 kilo ini tabelnya yang 20 kilo tidak boleh lebih dari MP-nya itu yang tera ya kurang dari 50 gram. Nah, caranya itu kita lihat nih kelas. Kalau misalnya untuk pengujian kita tidak menggunakan kelas M3 karena dalam rangka pengujian itu minimal M2 ya yang digunakan sebagai standar. Ini kita lihat M2 di 3000. Nah, 3000 ini adalah 3000 miligram maksudnya. Maka yang tadi ini 50 gram itu dirubah dulu ke miligram berarti 50.000 miligram. Untuk sama ya satuannya seperti yang di tabel. Kalau yang ini kali duanya 100 miligram. 100.000 miligram. Nah ini tadi 3000 miligram ya. Kemudian ini MPE AT 20 kilo itu untuk yang M2 itu adalah 3000 gram ya, sesuai yang tabel ini nih. Kita tunjukin. Nah ini berarti batas kesalahannya adalah kita hitung 3000 dikali dengan ini total yang digunakan tadi 15 sama dengan 45.000 miligram. Artinya BKDAT ini 45.000 kurang dari 50.000 miligram. Maka ini sesuai. Jadi bisa digunakan jenis yang AT kelas M2 ini. Ya kan? Jadi menggunakannya AT AT yang digunakan adalah AT kelas M2 begitu. Kita copy jawabannya di sini. Ini sudah selesai untuk jawaban soal pertama ya.